Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Diman CL. Pesan, tetap semangat update PKN Min. Salam kultivasi. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke ceritanya. Ichi Kiwir. Perintah Kaisar Naga, Bab 3903-3905. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang mulai khawatir. Jika Quintus menurunkan levelnya dan bisa mengikuti Dev dengan kedudukan yang sama, maka Dev pasti akan kalah. Sekarang semua orang hanya berharap Dev tidak gagal, terutama wanita seperti Helena, Scarlett dan Jennifer, jantung mereka berdebar kencang. Jika sesuatu terjadi pada Dev, mereka mungkin tidak memiliki keinginan untuk hidup. Quintus ini benar-benar hebat. Dia sengaja menurunkan levelnya dan masih setara dengan Tuan Chen. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Mu sebenarnya mempelajari keterampilan iblis. Tampaknya keterampilan keluarga Mu sendiri tidak begitu bagus baik. Penampilan Dev sangat kuat, tapi penampilan Quintus juga bagus. Dibandingkan dengan kakak tertuanya Kelsey, dia jauh lebih kuat. Selain itu, Quintus juga memiliki keterampilan iblis kuno. Jika dia berhenti menekan keadaan untuk sementara waktu, bagaimana Dev bisa mengatasinya? Quintus memandang Dev dan berkata dengan tenang, "Kamu memiliki kekuatan seperti itu, kamu memang boleh bangga akan hal itu, tetapi sayang sekali latar belakangmu tidak bagus, kamu jelas hanya seorang kultivator biasa." Di mata Quintus, Dev hanyalah seorang kultivator biasa, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengannya. Orang ini tidak tahu bahwa latar belakang Dev 1000, 10.000, atau bahkan ratusan ribu kali lebih mulia daripada latar belakangnya. Dari segi kekuatan alam Mahayana tingkat pertama memang agak sulit untuk dihadapi oleh Dev. Namun jika menyangkut latar belakang keluarga, saya khawatir hanya sedikit yang bisa menandingi Dev. Hanya saja Dev tidak mau membandingkan diri dengannya. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau latar belakang, kamu tidak layak dibandingkan denganku. Siapa kamu? Dev mendengus dingin, dan berbagai aura di tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan. Langit tiba-tiba berubah warna, dan aura yang mengepul mengeluarkan suara seperti auman naga. Semua orang memandang Dev dan tahu bahwa Dev akan meledak. Pertarungan hari ini mungkin adalah pertarungan hidup dan mati. Huff, kamu pria yang sombong. Quintus mendengus dingin, dan tubuhnya langsung meraung. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan wilayahnya langsung naik dari alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 ke tingkat ke-8. Dapat dilihat bahwa Quintus yang menekan budidaya ke alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 tidak akan dapat melakukan apapun pada Dev. Bahkan jika dia memiliki kekuatan iblis kuno. Itu sebabnya dia menaikkan level saya dan ingin mengalahkan Dev seketika. Alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 bisa membuat Dev lelah menghadapinya. Menurutnya, budidaya alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 sudah cukup untuk membuat Dev kalah. Melihat Quintus yang telah meningkatkan wilayahnya, mata Dev sedikit menyipit. Dia tahu bahwa tingkat kultivasi orang ini pasti lebih dari itu, pasti lebih tinggi. Tapi Dev tidak terburu-buru, dia akan mengeluarkan kekuatan penuh Quintus sedikit demi sedikit. Kemudian Quintus menekan wilayahnya dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Siapa yang tahu apakah Dev menggunakan seluruh kekuatannya? Sekarang Dev dan Quintus sedang menguji kekuatan sebenarnya satu sama lain. Alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-8 hanya biksu biasa di mataku. Dev mendengus dingin, dan aura di tubuhnya sepertinya telah mencapai puncaknya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan kristal naga di dadanya juga mulai bersinar dengan sangat cemerlang. Dan di dalam tubuh Dev, energi peri mengalir. Di ruang asal, semua bintang asal bersinar dengan cahaya, dan semua jenis kekuatan asal terus berkumpul. Dev tiba-tiba mengangkat tangannya, dan ada ritme yang tak terlukiskan, saat lengan Dev perlahan terangkat. Aliran waktu antara langit dan bumi sepertinya melambat. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Dev. Pada saat ini, Dev sendiri seperti pusaran air besar. Segala jenis kekuatan diserap oleh Dev, pusaran besar ini. Dev memeluk cahaya spiritual, lalu meninju Quintus. Tinju cahaya suci. Dev menggunakan tinju cahaya suci.
Tidak peduli apa kekuatan Quintus, Dev tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Jika dia gagal, konsekuensinya bukan hanya kematiannya sendiri, tetapi seluruh istana Guanghan juga dalam bahaya. Ada juga sekte dan keluarga bangsawan yang dia panggil. Jika dia kalah dan mati, sekte dan keluarga bangsawan ini pasti akan dilikuidasi oleh keluargamu. Oleh karena itu, Dev tidak boleh kalah. Tidak peduli apa kekuatan Quintus, dia tidak boleh kalah. Tinju cahaya suci keluar. Segala macam sumber di tubuh Dev berjalan dengan gila-gilaan, terutama sumber waktu, yang dikeluarkan sepenuhnya oleh Dev. Antara langit dan bumi, aura asli yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuh Dev dengan gila-gilaan. Kekuatan naga ilahi, kekuatan asal-usul, dan bahkan kekuatan tiga klan memancarkan ribuan sinar cahaya di sekitar Dev, membuat Dev merasa seperti dewa yang turun ke bumi. Tinju cahaya suci diayunkan, tampak sederhana dan sederhana. Tapi itu mengandung segala macam kekuatan di tubuh Dev, dan bahkan memiliki pesona jalan besar langit dan bumi. Dan kekosongan terbentuk di sekitar Dev. Keterampilan iblis. Mata Quintus dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Dev mengetahui keterampilan iblis. Anda tahu, dia tidak pernah merasakan sedikit pun energi iblis dalam diri Dev. Bagaimana Dev mengetahui kekuatan iblis? Tepat ketika Quintus tidak percaya, tinju cahaya suci sudah ada di depannya. Tanda tinju besar terus membesar di pupil Quintus. Kecepatannya sangat cepat sehingga Quintus tidak punya ruang untuk melawan. Ada kegalauan di hati Quintus. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev menyembunyikannya dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya barusan. Di matanya, Dev seharusnya adalah seekor semut. Mereka di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat hanyalah semut. Tapi sekarang, semut di matanya sebenarnya telah menggunakan keterampilan iblis, dan kekuatannya tampaknya tidak kalah dengan miliknya. Kekuatan iblis semacam ini sangat sulit untuk dikuasai. Hanya iblis besar yang memiliki kekuatan iblis semacam ini. Tetapi Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat dan juga seorang kultivator biasa, sebenarnya memiliki keterampilan iblis. Jadi, apa gunanya keterampilan iblis kuno yang dia latih melalui kesulitan dan jauh dari rumah selama bertahun-tahun sebelumnya? Ah! Quintus meraung enggan. Tinju cahaya suci Dev sudah cukup untuk mengancam Quintus. Seiring dengan raungan besar Quintus, energi hitam di tubuhnya memenuhi udara. Di kabut hitam, wajah manusia yang menakutkan muncul, berdiri di depan Quintus dengan gigi dan cakar terentang. Ledakan. Tinju cahaya suci membombardir wajah menakutkan itu, dan aura menembus kabut hitam dan terus-menerus membombardir tubuh Quintus. Melihat wajah yang terkondensasi dengan energi hitam, tidak ada cara untuk memblokir tinju cahaya suci. Quintus mengertakkan giginya, bahkan aura yang menembusnya membuat Quintus merasakan gelombang ketakutan. Jika pukulan ini mengenai dia, dia tahu dia akan mati. Kekuatan tinju cahaya suci Dev telah melampaui imajinasinya. Aku tidak berhenti di situ. Quintus meraung, dan aura di tubuhnya meledak lagi, menerobos dalam sekejap. Aura alam Mahayana tingkat pertama meletus, melonjak seperti gelombang laut yang mengamuk. Setelah Quintus merasakan kekuatan pukulan Dev, dia memutuskan untuk tidak pamer lagi. Seluruh kekuatannya meledak dalam sekejap. Saat aura alam Mahayana tingkat pertama meletus, kekuatan tinju cahaya suci langsung dikalahkan dan dihilangkan. Kabut hitam tebal membentuk pertahanan, dan tinju cahaya suci membombardirnya, menyebabkan auranya pecah dan menghilang tanpa jejak. Dunia telah kembali normal. Pukulan Dev, yang dia konsentrasikan seluruh kekuatannya, menghilang begitu saja. Semua orang memandang Quintus dengan ngeri. Aura yang meletus dari alam Mahayana tidak lagi sebanding dengan alam kesengsaraan transendensi. Melintasi alam besar ini seperti melintasi jurang. Peningkatan kekuatan juga meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, mata semua orang yang melihat Quintus penuh dengan kerumitan dan ketakutan. Ketika Dev melihat ledakan kekuatan Quintus di alam Mahayana tingkat pertama, dia benar-benar tertawa. Kepala pelayan Liu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tuan muda kedua terlalu tidak sabar. Mengapa dia mengungkapkan kekuatan aslinya begitu cepat? Kepala pelayan Liu melihat bahwa Dev menginginkan efek ini, untuk mengeluarkan kekuatan sejati Quintus. Pukulannya barusan terlihat menakutkan, namun nyatanya tidak memiliki kekuatan yang besar, yang lebih penting, itu hanya kejutan di hati. Sebagai pengamat, kepala pelayan Liu dapat melihatnya. Tapi Quintus ada di tempat kejadian dan direncanakan oleh Dev. Tinju cahaya suci berisi sumber ilusi.
Quintus tanpa sadar terpesona oleh Dev. Jika Anda hanya menggunakan ilusi, Quintus pasti akan mengetahuinya. Jadi Dev menggunakan sumber ilusi untuk membingungkan pikiran Quintus, dan tinju cahaya suci memang kuat. Ini membuat Quintus percaya itu nyata dan secara langsung memperlihatkan seluruh kekuatannya. Alam Mahayana tingkat pertama, ini semua kekuatanmu, kan? Dengan kekuatan ini, kamu masih menyombongkan diri kepadaku. Dev mencibir, matanya penuh penghinaan. Mengetahui bahwa Quintus berada di alam Mahayana tingkat pertama, Dev merasa jauh lebih santai dan tidak ada banyak tekanan lagi. Jika tidak, Anda akan selalu berada di bawah tekanan dan akan mudah bagi Anda untuk mengungkapkan kekurangan Anda saat bertarung. Alam Mahayana tingkat pertama bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi olehmu, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Pada saat ini, Quintus juga tahu bahwa dia telah dibodohi, dan berkata dengan marah mata. Bagaimana kamu tahu bahwa aku berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat? Aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku. Bibimu, yang berada di puncak alam kesengsaraan transendensi, menggunakan metode rahasia keluargamu untuk menerobos secara paksa ke alam Mahayana tingkat pertama. Mengapa dia tidak bisa menginjakku? Kenapa dia berjalan seperti anjing mati? Dan kamu, alam Mahayana tingkat pertama, juga akan mengalami nasib yang sama, tetapi jika kamu mengambil inisiatif untuk mengaku kalah sekarang dan berada di bawah selangkanganku, aku mungkin bisa mengampuni nyawamu, selama kamu tetap menjadi budakku selama 500 tahun. Tidak masalah. Dev menjawab langsung dengan apa yang baru saja dikatakan Quintus. Sekarang kekuatan Quintus telah terungkap sepenuhnya, Quintus masih belum mengetahui apa kekuatan Dev. Terutama apa yang dikatakan Dev barusan, yang membuatnya begitu mudah untuk membunuh Natalie, membuat Quintus sedikit tidak yakin. Saat semua orang melihat Quintus seperti itu, mereka semua tertawa. Quintus sangat luar biasa sebelumnya, tapi sekarang wajahnya ditampar. Tawa penonton juga memberikan tekanan pada Quintus. Ini dianggap perang psikologis. Harus dikatakan bahwa kepala istana-istana Guanghan dan Tuan Lembah Luo sama-sama tahu cara bertarung secara psikologis. Kemarahan Quintus tersulut. Nak, berhentilah berpura-pura, kekuatanmu tidak lebih dari ini, aku pasti akan membunuhmu. Quintus meraung. Tawa semua orang dan ejekan Dev, ini adalah tamparan di depan umum. Di depan ratusan orang dari keluargamu, wajahnya ditampar seperti orang gila. Ini adalah pertarungan tunggal yang dia minta. Jika Dev tidak bisa dikalahkan dan dibunuh, maka wajahnya akan dipermalukan sepenuhnya. Quintus mengepalkan tangannya erat-erat dengan kedua tangannya, dan api bisa menyembur keluar dari matanya. Selain bisa menyombongkan diri, keterampilan nyata apa lagi yang kamu miliki? Gunakan saja. Dev masih menyindir Quintus. Aku akan memberitahumu jika aku sedang membual. Kamu berhasil membuatku kesal, dan aku akan membuatmu membayar harganya, termasuk orang-orang yang tertawa ini. Wajah Quintus memiliki urat yang menonjol, dan sekarang dia tidak hanya menginginkan Dev mati, bahkan dia ingin membunuh orang-orang yang tertawa ini. Dia akan membunuh siapa saja yang mengejeknya. Membuktikan bahwa orang ini, Quintusmu, benar-benar sudah gila. Energi hitam di tubuh Quintus melonjak, dan cahaya hitam berkedip-kedip, lalu tubuhnya bergegas menuju Dev seperti meteor. Kali ini, Quintus mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia telah dipermalukan sampai saat ini, apalagi yang bisa dia sembunyikan. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu membunuh Dev. Lalu membunuh mereka semua. Ketika Dev melihat ini, dia juga membuang rasa jijiknya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya, dan 3 api pamungkas terus mengalir ke seluruh tubuh. Seekor naga emas meraung dari belakang, terus-menerus mengelilingi punggung Dev. Dev memang secara lisan mengejek Quintus, tapi dia tidak akan meremehkan orang ini. Bersambung.